Anak sekolah disediakan alat kontrasepsi. Apa namanya? Oh, disuruh zina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, beriman, bertakwa, dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa hidup dengan tenang di negeri yang bernama Indonesia. Tapi ada satu tuh yang mengusik luar biasa ya, bikin kita deg-degan dan gemes. Kenapa? Karena baru saja dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang berkaitan dengan kesehatan yang katanya turunan dari Undang-Undang Kesehatan. Ada pasal 103 yang menyebutkan tentang upaya kesehatan sistem reproduksi di usia sekolah dan remaja. Kenapa sih mesti difokusin di kesehatan usia sekolah dan remaja? Tentu kita tahu mereka secara seksual sudah dalam proses seksually aktif ya, mereka punya ketertarikan, sudah mulai mendapatkan informasi-informasi. Tapi itu sebetulnya bisa diatasi dengan komunikasi yang baik dengan orang tua, dengan bimbingan konseling, dengan sekolah dan orang-orang dewasa yang bisa dipercaya. Hanya dalam peraturan pemerintah ini disebutkan di pasal 103 ayat 1-nya bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud pada pasal 101 ayat 1 huruf B paling sedikit berupa komunikasi, informasi, dan edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi. Tentang pelayanan kesehatan reproduksi ini diperjelas di ayat 4-nya huruf E disebutkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi deteksi dini penyakit atau screening, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi. Itu ada di pasal 4 huruf E tertulis dengan jelas. Atas kemudian kita jadi berpikir, anak sekolah disediakan alat kontrasepsi, apa namanya? Oh, disuruh zina? Kan nggak bisa begitu. Pendidikan itu harusnya memberikan preventif, dan apalagi dalam konstitusi kita penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional itu harus membuat mahasiswanya beriman dan bertakwa. Konstitusi di undang-undang tentang sistem pendidikan nasional menyebut di pasal 3 menyebutkan tujuan pendidikan nasional juga beriman dan bertakwa. Kalau kita menyuruh anak-anak kita beriman dan bertakwa tapi menyediakan fasilitas untuk melanggar ketentuan yang maha kuasa, apa namanya? Mengerikan. Jadi pemerintah harus mencabut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan ini, terutama di pasal 103. Dan ini menjadi bagian yang sangat penting, mendesak, harus dilakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi mari kita lindungi anak-anak kita dari kelalaian pemerintah dalam membuat peraturan, dari kelalaian pemerintah dalam membuat regulasi, sehingga menyebabkan anak-anak kita rusak binasa. Nauzubillah min dzalik. Sekarang juga pemerintah harus mencabut dari peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 ini. Selamatkan anak-anak kita, selamatkan anak-anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.